pemaparan diseminasi dari CGP, yaitu Bapak Ahmad Habibudin SPM. Marilah kita buka acara dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ini kedua sambutan yang akan dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Eva Hafidiyah. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa di mana pada hari ini 4 Juni 2024 kita akan menyaksikan seminasi gerakan pemakai kendaraan positif yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak atas nama Ahmad Habibudin SPM. Baik Bapak Ibu, saya hanya menegaskan bahwa mendukung sepenuhnya dan akan memfasilitasi kegiatan yang akan dilaksanakan CGP serta mengimbau kepada semua guru di SDN Gunung Batu ini untuk bekerja sama dalam menerapkan kegiatan belajar yang berpihak pada murid ataupun peserta didik. Nah, dalam kegiatan diseminasi ini, mari kita akan dengarkan bersama-sama dan pahami apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak kita, dan kita patut bangga bahwa sekolah ini sebentar lagi akan melahirkan CGP yang akan kita terapkan dalam aksi nyata di sekolah kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Afif sebagai calon guru penggerak dapat bermanfaat buat kita sebagai guru dan dapat kita terapkan dan aplikasikan pada pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Mungkin itu saja, saya tidak harus panjang lebar dikarenakan waktunya juga sudah siang. Bila tapi kalau tidak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala. Kemudian acara selanjutnya yaitu acara ketiga, acara inti, yaitu pemaparan diseminasi dari calon guru penggerak, yaitu Bapak Ahmad Habibudin SPM. Dipersilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya di sini sebagai CGP angkatan 10, di mana saya akan melakukan angkatan 10, di mana saya akan melakukan diseminasi ya, yaitu diseminasi di sini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Gunung Batu 1 yang telah memfasilitasi dan mendukung ya acara ini. Alhamdulillah, terima kasih atas segala dukungannya. Juga rekan-rekan sekalian yang telah mendukung serta selalu mensupport saya dalam kegiatan CGP, baik dari pendampingan dan lain sebagainya. Salam serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Semoga kita sebagai umatnya selalu diberikan rahmat serta jalan untuk selalu berada di jalan kebenaran sampai akhir kiamat. Yang selanjutnya Bapak Ibu tidak panjang lebar, yaitu di sini dengan judul diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif ya. Oke, apa itu ya budaya positif? Mungkin sebenarnya kita udah tahu budaya positif itu apa. Sebenarnya budaya positif itu adalah diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol kita nih sebagai pendidik. Bila kita merasa
berkewajiban untuk mengontrol perilaku murid. Banyak nanti kontrol-kontrol apa saja yang harus kita kuasai ya. Sebenarnya kita sudah miliki, cuma kita belum tahu ternyata itu kontrol yang saya punya itu sebagai ini, sebagai itu nanti ada kita jelaskan ke belakang. Nah, budaya positif ini yaitu sebenarnya nilai-nilai atau keyakinan yang sudah ada di sekolah kita. Misalkan tadi kita sudah ada misalkan penanaman iman dan takwa, seperti apa kemarin kita Jumat ibadah, sosial kita, misalkan kalau ada yang sakit kita biasanya menjenguk, minta sumbangan atau lain sebagainya. Itu adalah nilai-nilai atau keyakinan yang sudah ada di sekolah kita. Jadi itu termasuk budaya positif gitu ya, budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Nah, budaya positif yaitu ada 6 macam ya. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Nah, nanti kita paradigma belajar kita itu ketika melakukan pembelajaran bagaimana. Yang selanjutnya yaitu motivasi kita, perilaku kita nih manusia. Yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Tadi disiplin positif sudah disinggung sedikit. Yang selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang selanjutnya yaitu posisi kontrol seorang guru. Dan yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi ya. Oke, Bapak Ibu Guru, coba sebelum melanjut ke acara yang slide selanjutnya supaya nggak tegang, kita angkat dulu tangannya biar refleks. Ibu Bapak, yang selanjutnya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru ya. Pembelajaran paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kita tahu ya, berdiferensiasi itu apa, Wendra? Berdiferensiasi itu adalah pengelompokan. Ya. Cara berdiferensiasi sedang. Jadi berdasarkan kemampuan anak ya, ada yang masih misalkan belum bisa membaca, ada yang sedang tingkatannya ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu mengutamakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, sehingga peserta didik belajar itu sesuai dengan kebutuhannya ya. Ini sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi ya, maksudnya sesuai perkembangan usianya. Jadi berdiferensiasi, jadi bisa dikelompokkan kata mereka tadi sesuai misalkan yang belum bacanya belum lancar, masih sedikit gitu ya. Jadi dikelompokkan pembelajarannya yang tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemarin kita sudah waktu pendampingan 1, kita tahu apa saja itu profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya apa? Berkebinekaan global. Yang selanjutnya mandiri, bergotong royong, terus bernalar kritis serta kreatif. Nah, itu adalah apa yang kita lakukan dalam pembelajaran. Kita harus sesuai dengan prinsip profil pelajar Pancasila. Nih, kita terkadang ada miskonsepsi nih yang kita lakukan. Miskonsepsi teori kontrol guru. Kita kadang salah mengartikan. Yang pertama begini, ilusi guru dapat mengontrol murid ya. Kita paksakan kadang untuk bisa mengontrol murid, padahal pada hakikatnya kita sebagai guru bukan sepenuhnya untuk mengontrol murid, tapi murid itu punya kontrol pribadi masing-masing. Cuma kita hanya bisa mengarahkannya, gitu kan. Nah, yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Nah, kita kadang misalkan jangan gitu, misalkan dikuatkan sama kita, maksudnya apa yang mereka lakukan
kita kuatkan. Terkadang bukannya hal positif yang mereka terima, tapi mereka tidak terima itu gitu. Jadi malahan kebalikannya akhirnya gitu kan. Nah, yang selanjutnya kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kita misalkan kemarin kita ada gelut ya, kita menguatkan rasa bersalah kepada mereka agar karakter mereka itu kuat, maksudnya lebih apa ya, mereka itu merasa bersalah padahal mereka itu dalam hatinya itu mungkin tidak akan terima sebenarnya gitu kan. Nah, yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita kadang harus memaksakan ya. Maksudnya kita sendiri kadang memaksakan kemauan seseorang untuk mengikuti apa yang kita inginkan, padahal itu sudah suatu paksaan dan itu memang salah. Oke, yang selanjutnya mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nih. Yang selanjutnya, realitas kebutuhan kita sama, padahal pada realitanya kebutuhan kita semua itu berbeda-beda. Yang selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, padahal pada hakikatnya setiap orang itu memiliki gambaran atau pandangan yang berbeda-beda. Jadi tidak mungkin pandangan saya misalkan melihat pohon mangga yang berbuah itu mungkin pandangannya berbeda sama Bu Endra misalkan. Yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita terkadang memaksakan ya pandangan kita, pendapat kita untuk disamakan dengan orang lain agar orang lain mengikuti kita. Nah, padahal orang lain juga punya pemahaman berbeda juga gitu. Jadi tidak usah dipaksakan. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada hakikatnya semua perilaku memiliki tujuan. Pasti semua perilaku juga memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada hakikatnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita ya. Orang lain paling hanya bisa ngasih masukan ya. Yang bisa mengontrol diri kita ya kita sendiri gitu kan. Baik salahnya, benarnya gitu kan. Hanya ada pada diri kita sendiri. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pada kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Karena semua orang itu mempunyai prinsip hidup masing-masing ya. Tidak bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Selanjutnya itu pada hakikatnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Padahal ketika kita gagal, kita mempunyai pilihan baru, misalkan punya ide baru karena kegagalan itu tadi, gitu kan? Oke, yang selanjutnya mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Prinsip teori stimulus respon menyatakan bahwa apabila stimulus memberikan akibat yang positif atau memberi reward, maka respon terhadap stimulus tersebut akan diulangi pada kesempatan lain di mana stimulus yang sama itu akan timbul. Jadi apabila stimulus memberikan akibat positif atau memberi reward, maka respon tersebut akan diulangi lagi sama kita. Misalkan nih kita memberikan positif, memberikan hadiah ya. Pasti kita akan karena melihat si anak tersebut senang, pasti kita akan mengulanginya lagi. Padahal itu belum tentu bagus juga sebenarnya terhadap anak, karena anak tersebut nantinya akan ketergantungan. Misalnya kapan bagi rapat melihat dari hadiah gitu kan. Itu adalah stimulus respon sebenarnya positif, tapi di sisi lain anak tersebut itu akan ketergantungan itu tadi ya. Oke, yang selanjutnya disiplin positif ya. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin yang artinya itu belajar.
Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, ya. Disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dari dalam diri kita sendiri, bukan dari pengaruh orang lain, misalnya. Bukan karena yang ke alam atau lain sebagainya, tapi motivasi intrinsik dari dalam diri. Kalau ekstrinsik itu dari luar, dari omongan orang lain, dari pujian. Nah, itu motivasi ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Seperti tadi itu ya, pemberian hadiah. Jadi disiplin positif itu bukan karena bukan karena reward, bukan karena penghargaan ya. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ya. Jadi memiliki motivasi yang dari dalam diri sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita ke siswa itu menciptakan agar mereka itu punya rasa disiplin yang positif ya, tapi bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran dari dalam diri sendiri. Coba dilanjut Bu Endra ke slide berikutnya. Nah, di sini ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama maupun bahasa atau latar belakangnya. Nih, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, ini yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila kita. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong serta kreatif. Nah, ini adalah contoh nilai kebajikan di suatu organisasi ini. Misalkan kita punya organisasi apa, ini adalah contoh nilai-nilai yang dimiliki. Misalkan kita punya organisasi apa, kita mempunyai nilai kebajikan nih, menawarkan di organisasi kita nilai kebajikan yang akan ditimbulkan seperti ini. Misalkan ini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta mempunyai komitmen. Nah, pasti suatu organisasi ya, Bapak Ibu pasti mempunyai komitmen dan mempunyai nilai-nilai kebajikan yang mereka jual ya. Jadi mereka itu pasti menjual nilai kebajikan misalkan agar semua orang tertarik bahwa di organisasi ini nilai kebajikannya banyak yang dimunculkan, yang ditimbulkan. Nah, itu adalah salah satu ibaratnya rayuan agar misalkan suatu organisasi itu bisa maju, berkembang ya, banyak orang yang berminat untuk masuk ke organisasi tersebut. Selanjutnya, nah untuk yang selanjutnya nih, kebutuhan dasar manusia. Manusia itu pasti mempunyai kebutuhan. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan. Kebutuhan Bu Endra dengan Bu Kepala berbeda, ataupun saya dengan Pak Dena juga berbeda. Semua orang mempunyai kebutuhan masing-masing, dan semua orang juga mempunyai prinsip masing-masing. Itu tidak bisa disamaratakan. Gimana Pak Dena, bisa dilihat kembali selanjutnya Bu Endra? Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini semua orang pasti ingin
merasakannya. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu kita mulai dari makanan, pasti itu mah bagian dari kebutuhan pokok kita ya. Pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, ini tidak bisa dirasakan nih oleh masyarakat Palestina sekarang, ya. Kita alhamdulillah untuk sejauh ini kita bisa merasakan hidup aman, untuk bertahan hidup damai dan bisa apa yang kita lakukan itu masih bebas, tidak dikontrol oleh orang lain. Oke, yang selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima itu yang pertama itu rasa diterima. Kita itu pengen rasa kita itu diterima sama orang lain, entah dikucilkan, baik dari lingkungan ya. Terus dipedulikan, kita ingin dipedulikan orang lain, berbagi, kita punya hal-hal baru atau baik dari segi materi atau ilmu, kita bisa berbagi, kerjasama atau menjadi bagian dalam kelompok. Nah, yang selanjutnya penguasaan, harga diri. Nah, semua orang mempunyai harga diri masing-masing ya. Jadi harga diri itu tidak bisa direndahkan karena semua orang itu mempunyai prinsip. Keinginan untuk dianggap ya, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kita ingin diakui pasti, ingin didengar pasti, dan itu adalah salah satu kebutuhan kita karena kita itu manusia. Oke, yang selanjutnya kebebasan, ya, mandiri. Itu adalah salah satu kebutuhan manusia, mandiri, memiliki pilihan. Semua manusia mempunyai pilihan, baik cara makan, minum, pasangan, ya, kesukaan dan lain sebagainya. Mencoba hal baru. Nah, biasanya kita ingin mengupgrade diri. Kayak kemakanan aja, mencoba ini udah pengen hal baru, dicoba lagi. Mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, pasti ini adalah posisi kontrol pada diri kita nih, mampu mengendalikan arah diri kita. Yang selanjutnya kesenangan. Ya, setiap manusia ingin hidupnya senang dan bahagia. Salah satunya itu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Alhamdulillah kita masih bisa tertawa ya. Alhamdulillah. Penting jangan ketawa sendiri. Oke, yang selanjutnya Bendra. Yang selanjutnya, ya, kebutuhan dasar manusia. Nih, contoh kasus nih. Mungkin kita pernah punya kasus di sekolah kita nih. Ada nggak nih kasus seperti ini di sekolah kita? Saya bacakan ya. Ibu Yuli, guru wali kelas 7A di SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 7A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Malah makanan ini ya si Doni ceritanya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Yuli ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Menurut Bu Endra, jika Doni itu ada di kelas Bu Endra, apa yang akan Bu Endra lakukan? Pertama akan saya panggil, nasihati, sama memotivasi nih supaya jangan melakukan hal tersebut. Juga bimbingan. Bimbingan ya. Bimbingan. Terus menurut saya kenapa Doni melakukan itu? Kemungkinan Iya. rumahnya belum sarapan. Ya bisa jadi ya, kemungkinan Doni di rumahnya belum sarapan, tidak disediakan ya. Mungkin waktu di rumahnya dia nggak mau gitu ya, nggak mau makan walaupun sudah disediakan. Kita kan hanya kemungkinan kita nih. Tapi kalau sudah di sekolah mungkin dia merasa lapar dan ada temennya yang punya makanan gitu, dia minta maksa, ya mungkin ya itu juga salah satu dorongan dari dalam diri Doni ya, bukan untuk sengaja mungkin ya, karena merasa lapar ya, ada dorongan nih gimana saya mendapatkan makanan tersebut. Oke, coba kita lihat ada jawabannya nggak Bu Endra? Yang selanjutnya cukup bagus ya jawaban dari Bu Endra. Nah, nih kebutuhan dasar manusia. Mungkin nih jawabannya
karena ia lapar. Nah, ada ya. Dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Nah, mungkin tadi itu Doni karena lapar. Yang selanjutnya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, mungkin bisa jadi Doni caper ya. Doni itu caper. Nah, caper tapi gegeten ya, geget. Oke, mungkin itu Doni caper ya. Oke, yang selanjutnya Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, ya, jadi keinginan Doni itu, ini merasa datang di kelas dia gitu. Pasti semua orang akan siun, akan nurut kepada saya gitu kan. Meronta-ronta dengan jiwa preman. Yang selanjutnya Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Nah, iya, mungkin tiap hari juga mungkin Doni bawa bekal ya. Cuma karena bosennya, naskor baik tiap hari gitu ya. Mungkin tiap hari bok baik gitu ya. Sedangkan temennya mungkin ayam nugget, ya, sosis gitu kan, tempe orek gitu misalkan gitu kan. Jadi mungkin Doni di situ merasa kesal gitu kan. Jadi dia mencari hal-hal baru gitu kan. Oke, yang selanjutnya melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, gitu kan. Tamil, jadi Doni sebenarnya yang agak baik, kumaha ekspresi temannya mungkin. Jadi melihat ekspresi temannya itu bu guru, apakah kasih tahu ke bu guru gitu ya, apa ceri kumaha gitu kan. Itu adalah jawaban perkiraan kita ya terhadap Doni ini. Mungkin tadi itu berbagai macam ya. Oke, selanjutnya nih, kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya mungkin karena ia lapar dan orang itu udah. Yang selanjutnya ini enggak ini nih itunya nilai yang ada pada setiap yang Doni lakukan ya. Yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, Doni di situ itu ibaratnya untuk bertahan hidup gitu. Jadi dia di sekolah itu ibaratnya untuk bertahan hidup gitu kan. Karena dia lapar tadi itu. Dia itu gimana caranya saya bisa makan walaupun maksa dari temannya itu gitu kan ngambil makanannya. Nah, nilai yang ada pada Doni itu ya, yaitu bertahan hidup ya. Poinnya dari tadi itu. Yang selanjutnya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, berarti Doni dia butuh orang yang iya, sebenarnya dia itu butuh kasih sayang sebenarnya Pak Deka ya. Jadi dia punya sebenarnya caper ya tadi itu, cari perhatian karena kurang kasih sayang. Mana Doni dia? Yang selanjutnya Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, dia seolah-olah itu jadi penguasa kan. Punya kawasan, intinya hati-hati. Dia itu punya kawasan di sini. Oke. Oke, yang selanjutnya Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, yaitu kebebasan ya. Sebenarnya iya Doni itu ya pengen mengupgrade, sebenarnya pengen bebas gitu, main deui gitu sebenarnya gitu kan. Oke, melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya. Nilainya itu yaitu kesenangannya. Doni itu dengan melakukan hal itu senang dia. Bebas tuh, senang gitu kan. Puas dengan teman-temannya itu dia senang. Oke, yang selanjutnya. Nah, motivasi ekstrinsik, motivasi perilaku manusia. Ada motivasi perilaku manusia itu terdiri dari motivasi dari dalam diri atau dari luar, dari lingkungan, baik dari teman atau dari pujian orang lain. Oke, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nih, motivasi intrinsik
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini mah karena misalkan motivasi karena mempunyai motivasinya dari diri pribadi gitu ya, bukan dari orang lain. Ya misalkan kalau nyapu tanpa disuruh, yang siapa gitu kan, maksudnya ya karena bukan karena suruhan misalkan bu guru, karena disuruh bu guru suruh nyapu. Ingin dilihat bu guru nih, saya mah nyapu gitu kan. Nah, kalau motivasi intrinsik yaitu untuk mendapat penghargaan atau imbalan dari orang lain. Ini mah jelas. Misalnya tadi itu karena ingin dilihat oleh ibu guru, ibu guru lewat ngambil sapu. Rajin amat Doni, gitu kan? Dia ingin dipuji, ingin di alam, ya. Itu adalah motivasi dari diri, dari luar, dan motivasi ekstrinsik. Kalau dari intrinsik mah naik ayah guru, naik ayah ketika dia mengerjakan tugas piket ya kerjakan gitu kan. Kesadaran dari diri pribadi. Oke, selanjutnya nih. Oke, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman nih, hukuman itu kita itu tidak terencana. Hukuman itu ya, misalkan kita ke siswa tidak terencana, ya. Murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau hukuman mah kita spontan saja, misalkan karena apa, misalkan karena tidak memakai sepatu ke sekolah, hukumannya kamu harus bersihkan WC. Itu spontan aja yang ditulis gitu kan, hukumannya itu mah. Hukumannya juga bisa apa saja gitu kan, terserah kita, itu hukuman. Nah, kalau konsekuensi, terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nih, kalau konsekuensi mah dibuat kita dengan siswa. Nih, kamu jika tidak mengerjakan tugas piket, maka kamu misalkan harus mengganti dengan misalkan membawa makanan, misalkan itu konsekuensinya. Jika itu mah konsekuensi, udah tahu nih si siswa konsekuensinya. Kalau dia saya mau berpikir berarti saya harus bawa makanan nih, kan udah tahu nih, kan udah dibilangin sama bu gurunya. Nah, itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman tadi itu spontan ya Pak Dena ya, misalkan karena tidak memakai sepatu push up 20 kali misalkan, itu pas spontan kita langsung dilakukan. Kalau konsekuensi mah ini tadi itu tidak mengerjakan piket, karena dia juga si siswa sudah tahu nih konsekuensinya kalau tidak mengerjakan piket, tidak memakai baju seragam sesuai hari misalnya, dia pasti tahu pasti saya akan disuruh pulang deh ya, karena pakai baju sekolahnya tidak sesuai dengan hari ini gitu misalnya kan. Oke, yang selanjutnya restitusi. Nah, restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri terhadap masalahnya. Nah, sebenarnya kemarin itu waktu ada masalah itu kemarin ya yang dipanggil ke ruang guru itu bagian dari restitusi kita. Ditanya heula masalahnya kunaon ieu sampai gelut gitu kan, awal mulanya gitu. Itu sebenarnya kita di sekolah itu sudah menjalankan restitusi itu. Cuma karena kita mah ibaratnya hanya belum tahu tahapannya itu restitusi itu seperti apa ya. Sebenarnya dalam kehidupan kita di sekolah, apalagi di SD ya, restitusi itu pasti banyak dilakukan. Karena anak SD mah sering gelut ya. Sering laporan, nah pasti banyak yang harus direstitusi. Oke, selanjutnya. Nah, kita itu sebagai guru ya, sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, ya, pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi guru yang harus kita punyai, tapi sebenarnya
ada yang harus kita hindari posisi guru juga, posisi kontrol ini. Jadi ada yang baik, ada yang tidak baik gitu kan. Yang baiknya ada, yang kurang baiknya ada dari 5 posisi kontrol guru ini. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Oke. Apa tadi 5 posisi kontrol guru? Yang pertama penghukum. Yang kedua, coba dilihat lagi. Yang kedua apa? Pembuat. Oke. Yang ketiga pemantau. Yang keempat teman. Yang kelima ini adalah 5 posisi kontrol yang harus kita miliki. Tapi dari 5 posisi kontrol tersebut ada yang baik, ada yang kurang baik, dan ada yang lebih baik. Oke, yang selanjutnya. Oke, nih contoh 5 penerapan posisi kontrol guru. Oke, nih. Kasus siswa terlambat mengikuti upacara bendera. Gimana Pak Dena, bisa dicek? Hormat pada bendera selama 1 jam. Ya. Siswa terlambat mengikuti upacara bendera. Aman? Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, di sini posisi kontrol guru yaitu sebagai penghukum. Nah, penghukum ketika siswa terlambat berarti misalkan kita setiap hari Senin melaksanakan upacara bendera. Ada yang terlambat? Misalkan ada guru yang di depan untuk menjaga siswa yang baru datang. Nah, setelah upacara misalkan sama guru tersebut diberikan hukuman untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Baik tidak? Kurang baik ya. Apalagi di SD sebenarnya. Nanti kita pelajari selanjutnya. Sebenarnya kurang baik ketika posisi guru itu sebagai penghukum ya. Oke, yang selanjutnya. Nih, jadi yang selanjutnya yaitu posisi kontrol pembuat merasa bersalah dengan kalimat seperti ini. Berapa kali ibu harus bilang, Doni, kamu selalu mengecewakan ibu. Nah, eta kita itu supaya si Doni eta merasa bersalah dengan kalimat tersebut. Ibu mah kudu kumaha deui nya ieu ka Doni, sabar lagi, kieu deui gitu kan. Nah, eta didinya posisi urang eta di sini. Kalau ada pernyataan seperti itu, jadi supaya si Doni eta pembuat merasa bersalah. Jadi supaya mengalakukeun eta merasa bersalah dengan kata-kata seperti itu. Aduh, Doni deui nu ka ruang guru misalkan. Kudu kumaha ibu mah kudu diserahkeun masa ka orang tuana. Nah, jadi kasih Donina eta merasa bersalah gitu. Jadi dengan kata tersebut urang eta si Doni eta agar merasa bersalah gitu kan. Walaupun pada kenyataannya diulangi lagi kan. Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya. Nih, tadi kasusnya masih sama, yaitu siswa terlambat mengikuti upacara bendera. Yang selanjutnya sebagai pemantau nih, posisi guru orang sebagai pemantau. Suka dilakukan tidak sama kita? Kamu terlambat mengikuti upacara, kamu tahu konsekuensinya tidak? Setelah upacara kamu tinggal dulu di luar kelas dan mendapat tugas tambahan dari gurumu. Nah, di sini guru itu hanya sebagai pemantau, ya. Jadi ketika si siswanya tadi itu, kalau yang pertama sebagai penghukum dia suruh hormat, kalau ini mah karena kamu terlambat upacara, kamu di luar kelas aja ya, nanti kamu dapat tugas tambahan dari ibu. Nah, posisi pernyataan seperti itu di sini posisi guru itu dinyatakan sebagai pemantau. Nah, kalau yang ini karena terlambat lagi mengikuti upacara, gurunya bilang seperti ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong kamu bantu ibu ya, untuk kali ini tidak apa-apa, tapi lain kali jangan diulangi lagi ya. Nah, masih memberikan apa ya, kesempatan. Jadi dengan pernyataan seperti itu, jadi kita sebagai guru itu masih memberikan kesempatan, dan di situ itu kita itu sebagai teman, menyatakan sebagai teman kepada si
si Doni ya kita kebawa Doni tersebut kepada siswa tersebut ya. Jadi ayo dong ikuti aturan ibu, masa tiap hari Senin kamu kesiangan aja gitu kan. Jadi dia masih orang-orang ngomongin babaturan gitu kan, sebagai guru. Jadi orang memposisikan diri orang itu sebagai babaturan maneh. Oke, selanjutnya. Nah, yang ini masih tentang kasus yang sama, terlambat mengikuti upacara bendera. Kalau posisi manajer kata-katanya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Doni, apakah kamu tahu kesalahanmu, Don? Terus Doni nek ngarubah mungkin baik gitu kan. Jadi posisi manajer itu bagi guru itu posisi yang paling bijaksana ya dari posisi-posisi yang lain. Jadi posisi manajer itu ketika kita menempatkannya sebagai manajer itu adalah posisi yang paling baik. Cuma orang terkadang mengesampingkan etanya geus kuha deui bae gitu kan. Boro-boro kunanya lembut seperti itu, geus ge aya langsung Saking sudah bosan. gitu. Saking sudah bosannya boro-boro melalui tahapan langsung jadi manajer gitu kan. Ulang langsung jadi penghukum baik ya dengan bicara seperti demi rasa ibaratnya. Asana terlampiaskan ulang kayak emosi ulang gitu kan. Gitu. Boro-boro jadi buperi ya segitu mah. Ini adalah posisi kontrol paling baik ya ketika kita menjadi manajer ya. Manajer itu adalah posisi kontrol guru yang paling baik. Jadi Doni, kamu terang kesalahan adik dan dia naon? Kira-kira Doni rek ngulangi deui moal ieu. Makanya sangat apa ya? Sebenarnya sangat bimbang ya ketika dilema buat kita sebenarnya. Ketika kita menerapkan posisi sebagai manajer, di sisi lain si anak belum tentu gitu kan ya karena merasa semakin banyak parenting yang apa ya ibaratnya dipakai dengan pembukaan gitu ya, semakin mereka tidak ada rasa takutnya malah seolah-olah diberikan kesempatan ya gitu untuk mengulanginya lagi karena lagi iya karena merasa tadi itu tidak pernah dihukum dia gitu melakukan kesalahan ya gitu kan. Iya. Iya. Fisik ya, boro-boro gitu kan. Apalagi hanya dengan lisan gitu kan. Lisan yang sangat baik sekali. kalau harus flashback gitu pada zamannya tahun 90-an enak ya. Itu masih enak. Walaupun dengan nyerek dengan naon gitu kan. Tapi ada orang generasi itu tahu batasannya. Tahu disiplin. Dulu kan karena tidak ada lapor orang tua ya. Sekarang mah belum ada dari. Langsung. Oke, yang selanjutnya. Nah, coba kita tebak nih. Ini kira-kira posisi kontrol apa nih? Bapak kecewa sekali dengan tingkah kamu hari ini. Kira-kira posisi kontrol apa ini? Apakah pemantau, sebagai teman, atau sebagai penghukum, atau sebagai manajer, atau sebagai pembuat merasa bersalah? Yang tadi. Coba Wendra, ayo ke pertanyaan yang tadi nih ya. Ini kan posisi kontrol gurunya nih. Nah, kita lihat ini. Nah, Bapak kecewa sekali dengan tingkah kamu hari ini. Kira-kira apa, Bu Neng? Pemantau, Kadena pemantau, Bu Herma pembuat merasa bersalah. Sama. Coba kita lanjut slide selanjutnya, Bu Hendra. Apa jawabannya?
Oh. Jadi pernyataan seperti itu, itunya posisi kontrol kita itu di situ sebagai merasa supaya si pembuat itu merasa bersalah. Jadi apa ya? Bapak mau kecewa ya kemana kiri gitu kan? Kalau dengan kalimat seperti itu si Doni bakal ngerti nggak? Siapa kemarinnya? Eta si Lian tuh bagus, Lian. 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 Pelakunya Lian. Oke, selanjutnya. Nah, yang ini. Kamu selalu salah, tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira sebagai teman, pemantau, atau penghukum, manajer, atau sebagai pembuat merasa bersalah. Sebagai apa? Teman. Kamu selalu saja salah, tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Sebagai apa? Coba lihat slide. Kamu selalu saja salah, tidak pernah benar melakukannya. Jadi posisi kontrol seperti itu, guru itu sebagai penghukum. Oke, selanjutnya kita tebak-tebakan lagi. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Masih ingat mungkin kata-kata seperti itu? Apa? Kita jawab Hendra. Wih, itu mah tepuk tangan untuk kita semua. Oke, yang selanjutnya, kalau yang ini. Nah, jika kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu tidak akan mendapatkan nilai. Ya, sebagai teman atau sebagai pemantau pembuat merasa bersalah, sebagai manajer, penghukum, teman. Coba lihat langsung Bendra. Tadi itu seperti jika kamu tadi terlambat upacara, kamu bapak kerjakan apa? Berikan tugas di luar, jangan masuk kelas. Yang selanjutnya, nah, ayo bantu teman ya. Oke, berarti sudah. Udah, berarti sampai sejauh ini ya, Bapak Ibu sudah tahu ya bagaimana posisi kontrol yang ada pada diri kita, pernyataan seperti apa itu penghukum, pemantau, manajer, membuat merasa bersalah dan sebagai teman. Masih aman Pak Dena? Alhamdulillah. Selanjutnya, oke. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Oke, lanjut. Kenapa? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan serangkaian peraturan-peraturan. Karena peraturan mah apa ya? Membuat orang gerak, ya. Tapi kalau keyakinan mah nih, kita juga keyakinan agama Islam, ya yakin gitu kan. Misalnya keyakinan kita harus bertanggung jawab. Ya yakin kita harus bertanggung jawab. Kalau peraturan mah tadi itu karena takut gitu. Kalau keyakinan mah ya yakin, aring teh kudu jujur, saya teh harus jujur gitu. Saya yakin gitu kan. Saya teh harus disiplin. Kalau peraturan mah mengapa tadi bukan peraturan, bukan keyakinan gitu. Mengapa keyakinan bukan peraturan ya? Karena keyakinan mah sudah melekat ya pada diri sendiri. Kalau peraturan mah karena ada peraturan itu, karena ada hukuman pastinya kalau kita melakukan kesalahan gitu kan. Kalau keyakinan mah misalkan ya membersihkan kelas secara rapi kan, membersihkan kelas itu tanggung jawab sama gitu kan. Yakin tanggung jawab ulang gitu bersama gitu. Jadi dalam diri sendiri itu udah tertanam tanggung jawab harus membersihkan kelas. Selanjutnya oke, peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu
apa ini? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nih, kita kalau di kelas nih, itu tuh peraturan yang seperti itu. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelasnya apa itu? Tanggung jawab. Mereka itu sudah tahu harus tanggung jawab. Jika sudah mengambil barang harus dikembalikan lagi ke tempatnya. Yang selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa itu? Menghormati orang, harus menghormati orang lain, gitu kan? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinannya apa? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi komitmen harus datang pagi, gitu kan? 15 menit sebelum pembelajaran misalkan. Itu karena sudah komitmen, keyakinan saya harus datang pagi-pagi. Oke, yang selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinannya apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Oke. Dilarang menggunakan narkoba, apalagi itu ya. Maksudnya, keyakinan kelasnya apa? Kesehatan. Apalagi siswa SD misalkan. Lanjut. Oke, yang selanjutnya yaitu jangan berlari di kelas atau koridor. Itu juga sama, keyakinan kelasnya akan keselamatan dan keamanan. Oke, yang selanjutnya pembentukan keyakinan kelas nih bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam kalimat atau pernyataan positif, ya, terdiri dari beberapa poin saja agar mudah diingat. Disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar bisa mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas itu misalkan apa sih yang kita inginkan di kelas ini? Misalkan kita bersama-sama siswa, tulis siswa baik di kertas maupun di mana. Saya ingin siswa kelas ini rapi, bersih. Nah, nanti dikumpulkan, kita buat. Nanti kalau udah siswa mengumpulkan misalkan, kita dibikin di kalimatnya, misalkan banyak yang bersih. Nah, dibuatnya itu jangan menyatakan kalimat negatif. Kalimat negatif itu seperti ini, jangan buang sampah sembarangan. Itu sebenarnya bagus ya, Bapak Ibu. Tapi itu termasuk kalimat negatif, jangan buang sampah di kelas. Tapi dengan kalimat positif seperti ini, jagalah kebersihan kelas, gitu. Jadi jangan buang sampah di dalam kelas. Itu kalimatnya kalimat positif, kalimat negatif, ya. Kita ganti kalau membuat keyakinan kelas di dalam kelas itu. Buang tadi itu, jagalah kebersihan kelas. Otomatis kan di situ udah tertanam keyakinannya. Berarti kan tanggung jawab ya, harus membersihkan kelas. Oke, selanjutnya. Nih. Nah, ini tadi yang tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu tadi itu yang sudah diserahkan kemarin, bagian dari kasus yang sering kita temukan sebenarnya sehari-hari kayak kasus kemarin. Ya, yang tadi itu segitiga restitusi ada 3, ya. Terus yang selanjutnya itu yang pertama menstabilkan identitas. Oke. Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Berbuat salah itu hal yang wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini menstabilkan identitas. Ibu bapak juga pernah melakukan hal itu. Kamu berhak merasa begitu. Di sini ibu bapak tidak akan mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi dari permasalahan. Distabilkan dulu identitasnya. Nah, yang selanjutnya validasi tindakan. Nih. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan nih nonjok teman kamu ini kenapa? Tindakannya itu divalidasi ulang. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu, bukan? Ajis kurang ngabela diri apa namanya sampai nonjok deui gitu kan. Nah, bahkan kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Bahkan tina ninju ge ajis bisa lebih tina ieu untuk eta mah, untuk kapanggih mah bisa lebih tina ninju. Bahkan orang lain bisa sampai misalkan meninggal, ya, misalkan. Ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, untung eta hal tadi itu dilakukan ku ajis.
misalkan mun sampai dilakukan eta tadi mana teuing ya si lian ibaratnya gitu. Nambah parah leuwih ayeuna gitu kan. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, nanti kita setelah itu menanyakan keyakinan yang telah dilanggar sama si siswa tersebut. Dengan melakukan hal demikian, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Apa tindakanmu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apakah menonjok sudah sesuai dengan keyakinan kita? Nanya ke korban, ke siswa misalkan. Tidak, iya, berarti kamu di situ telah melanggar tidak saling menghormati. Oke, selanjutnya, nah ini adalah contoh segitiga restitusi. Bisa diputar mungkin Bendra, bisa nggak itu? Sepertinya ini foto. Oh foto ya, iya. Ini kalau di videonya ini bisa diputar. Ini adalah contoh segitiga restitusi saya waktu itu membuat video kepada Putri. Di sini Putri itu seolah-olah melakukan kesalahannya itu saya buat ceritanya. Putri itu mencoret-coret meja dengan tip X ya. Jadi saya di sini manggil tip X, manggil tip X, manggil Putri ya. Saya di sini manggil Putri. Saya menanyakan ke Putri dengan divalidasi kenapa Putri melakukan hal itu, mencoret-coret meja. Apakah Putri senang gitu dengan melakukan coret-coret tip X di atas meja itu gitu kan? Apakah Putri telah melanggar keyakinan kelas? Hal apa yang Putri lakukan? Itu saya di situ Putri, iya Pak, saya tidak menjaga fasilitas kelas, kata Putri dengan coret-coret meja dengan tip tersebut gitu. Oke, selanjutnya. Oke, penutup ya. Nah, penutupnya di sini Bapak Ibu, dalam penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru dapat merefleksikan dirinya sebagai posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang mampu menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, ini adalah standar nasional pendidikan. Yang selanjutnya, oke, terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat telah membersamai saya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Hanya saya bisa mengucapkan terima kasih telah mensupport dan mendukung ya atas apa yang saya lakukan setiap saya ada kegiatan tentang CGP ini. Terima kasih, bergerak, tergerak, dan terus menggerakkan. Gubat 1, kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas semua ilmunya. Semoga kami semua itu dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama yaitu di sekolah. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya Pak Ahmad Apipudin dapat menular pada saya. Terima kasih. Marilah kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Bangun dan buka
Bersatu dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri. Perasaan membuat keyakinan kelas senang sekali dan bersemangat. Keyakinan kelas sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin dan dapat menghargai orang